Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi ini saya akan memberikan contoh soal tentang portal statis tak tentu, masih dengan metode slope deflection ya. Tapi pastikan kalian memang sudah benar-benar memahami tentang analisa balok statis tak tentu dengan slope deflection yang video saya berikan sebelumnya ya. Oke, di sini pada saat kita bicara tentang portal statis tak tentu itu dibagi menjadi dua kelompok. Artinya ada portal tidak bergoyang dan ada portal bergoyang. Untuk membedakan portal bergoyang dan portal tidak bergoyang, kita harus menggunakan persamaan ini. N sama dengan 2 dikali jumlah join. Join ini adalah pertemuan batang, ya, semua pertemuan batang, dikurang 2 kali jumlah tumpuan jepit, ditambah 2 kali jumlah tumpuan sendi, ditambah 1 kali jumlah tumpuan roll, dan ditambah jumlah batang tidak termasuk cantilever ya. Dengan kriteria jika N lebih kecil sama dengan 0, maka portal itu adalah portal tidak bergoyang. Dan jika N lebih besar daripada 0, maka portal itu adalah portal bergoyang. Perbedaannya adalah pada persamaan slope deflection. Pada saat kita bicara portal tidak bergoyang, maka kita menggunakan persamaan yang sama dengan persamaan balok. Tapi apabila portalnya termasuk portal bergoyang, maka persamaan slope deflection akan ditambahkan dengan pengaruh goyangan ya. Pengaruh goyangan nanti dilihat dari jenis tumpuan kolomnya, apakah jepit ataukah sendi ya. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh soal. Ini adalah sebuah portal ya. Portal di sini tumpuannya adalah sendinya A dan B, jepitnya di titik D, batangnya ada 3, 1, 2, 3. Yang ini kita sebut dengan pertemuan batang ya. Ini pertemuan batang, titik C, kalau titik titik C. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita tentukan dulu apakah ini termasuk portal bergoyang atau tidak bergoyang. Ya, ini rumusnya N sama dengan tadi ya 2 kali join ini. Sekarang kita lihat 2 kali jumlah join. Joinnya yang mana? Join itu ini, pertemuan batang, titik A, titik B, titik D, dan titik C. Ya, berarti ada 4. 2 dikalikan dengan 4. Dikurang jumlah tumpuan jepitnya ada 1, titik D saja, 2 dikali 1. Ditambah 2 kali jumlah sendi. Sendinya ada 2, berarti 2 kali 2. Ditambah 1 kali jumlah roll, sini tidak ada tumpuan roll, berarti 1 kali 0, ditambah jumlah batang tidak termasuk cantilever, berarti jumlah batangnya ada 1 batang AC, 2 batang CD, dan 3 batang CB ya. Sehingga hasilnya lebih kecil sama dengan minus 1, itu lebih kecil sama dengan 0, berarti termasuk portal tidak bergoyang. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita memberikan asumsi ya. Asumsi M0AC, M0CA, M0CB, M0BC, M0CD, dan M0DC ya. Dengan asumsi adalah ini negatif, positif, karena matanya kita letakkan di sini, ini negatif, ini positif, kemudian ini negatif, ini positif ya. Masih ingat langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita menentukan momen primer ya. Momen primer dari masing-masing batang akibat beban yang bekerja. Sekarang coba kalian perhatikan di sini batang AC. Batang AC itu adalah bebannya beban terpusat, berada di tengah-tengah bentang 1 meter 1 meter ya. Sehingga M0AC sama dengan rumusnya 1/8 PL. Demikian juga dengan M0CA. M0AC negatif, M0CA positif. Masukkan nilainya. Kemudian BC dan CB, perhatikan di sini tidak ada beban, berarti nilainya adalah 0 momen primernya. Kemudian batang CD, perhatikan batang CD bebannya adalah beban
merata full, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah 1/12 QL kuadrat ya. 1/12 QL kuadrat, M0CD-nya negatif, M0DC-nya positif. Ini DC ya. Ketemu hasilnya min 1,33 dan 1,33. Sekarang masuk ke persamaan slope deflection. MAC sama dengan M0AC plus 2 EI per L 2 theta A plus theta C. Kita masukkan, ketemu hasilnya sekian. Kemudian MCA sama dengan M0CA plus 2 EI per L dikali theta A plus 2 theta C. Kita masukkan, MCD demikian juga, terus sampai MCB ya. Kita masukkan, ini MCD hasilnya sekian, MDC ini, kemudian MBC dan MCB ya. Kemudian kita masuk ke syarat batas. Syarat batas kita lihat titik A. Titik A tumpuannya sendi. Sendi berarti MAC sama dengan 0. Kalau sendi M-nya sama dengan 0. Demikian juga titik B tumpuannya adalah sendi, berarti MBC sama dengan 0. Kemudian titik C ini adalah pertemuan batang. Pertemuan batang adalah jumlah MCA plus MCB plus MCD sama dengan 0. Dan di titik D ini tumpuannya adalah jepit. Kalau jepit berarti theta D sama dengan 0 ya. Ini theta D sama dengan 0. Dari persamaan slope deflection itu, dari syarat batas yang ada, kita masukkan syarat-syarat batas ini ke dalam persamaan slope deflection sebelumnya. Ini persamaan slope deflectionnya, kita masukkan nilai. Ini ya syarat batas MAC sama dengan 0. Ini MAC persamaannya adalah min 0,25 plus 2 EI theta A plus theta I plus EI theta C, berarti persamaannya menjadi ini MAC-nya. Kemudian syarat kedua, MBC sama dengan 0, berarti masukkan nilai BC-nya ke dalam sini. Nah ini MBC sama dengan 0, berarti 1,33 theta EI plus 0,6 EI theta C sama dengan 0. Nah yang terakhir adalah theta D-nya sama dengan 0. Kita masukkan, kita ganti semua yang ada theta D dengan nilai 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan titik B, titik C, dan titik D, ada 4 persamaan seperti ini ya. Dari 4 persamaan ini maka kita membuat matriks slope deflection-nya ya. Bagaimana matriksnya? Matriksnya seperti ini. Ini persamaannya yang kita peroleh ya. Nah, ini persamaannya, kemudian matriksnya adalah nih. 2, ini theta A, ini theta B, ini theta C ya. Theta A, kenapa theta A, theta B, theta C yang kita cari? Karena tadi theta D-nya 0. Kenapa 0? Karena tumpuan di titik D adalah jepit, sehingga theta D 0. Jadi yang kita cari tinggal theta A yang tumpuannya sendi, theta B yang tumpuannya sendi, dan theta C yang merupakan pertemuan batang. A2 koefisiennya, B-nya 0, C-nya 1. Sedangkan persamaan yang berikutnya ya, A-nya 0, B-nya 1,33, C-nya 0,67. Kemudian yang ini A-nya 1, B-nya 1,33, C-nya 4,67 ya. Kemudian theta A, theta B, theta C ini persamaannya 0,25, 0, 1,08. Kita inverskan jadi EI theta A, EI theta B, EI theta C itu sama dengan inverse daripada 2, 0, 1, 0, 1,33, 0,67, 1, 1,33, 4,67. Kita inverskan, kita kali dengan 0,25, 0, 1,08. Kita akan mendapatkan nilai masing-masing theta A, theta B, theta C adalah demikian.
ya. Nah, dari nilai EI theta A, theta B, dan theta C ini kita masukkan semua nilainya ke dalam persamaan yang ini tadi. Ya, ke dalam persamaan matriks dengan syarat batas ini. Nah, ini. Ke dalam persamaan ini. MAC-nya ketemu nilainya, MCD-nya ketemu nilainya, MCD-nya ini dengan theta C kita ganti dengan 0,27, theta D-nya 0, hasilnya sekian, terus sampai ketemu hasil seperti ini. Dari sinilah kita bisa membuat free body diagram, ya. Ini free body diagramnya AC, CB, dan CD, ya. Hasilnya kita gambar beban luarnya, kemudian kita gambar momennya, momen ujungnya, MA tadi 0, MB itu 0 ini ya. MAC-nya 0, MBC-nya 0, dan MCB-nya juga 0. MCB 0, MBC 0, dan MAC 0. Kemudian ada MCA 0,78 positif, berarti menuju mata. MCD-nya sama dengan min 0,79. Oh maaf, ini searah jarum jam, ini berlawanan arah jarum jam. Kemudian MDC-nya 1,6 positif, berarti searah jarum jam. Dari sini kita buat free body seperti biasa, akibat P ke bawah, dua-duanya ke atas, besarnya P kali jarak seberangnya dibagi jarak seluruhnya, ya. Hasilnya sama-sama 0,5, akibat momen ini ke bawah, yang ini ke bawah, ini ke atas, M per L, ketemu hasilnya, kemudian Q ini ke bawah, dua-duanya ke atas, Q kali jarak seberangnya dibagi jarak seluruhnya, sama. Terus akibat 0,78 ini ke bawah, seberangnya ke bawah, yang ini ke atas, 0,78 dibagi L. L seluruhnya 2. Akibat ini ke bawah, yang ini ke bawah, ini ke atas. Besarnya adalah 1,6 dibagi 4. Ketemu hasilnya. Kemudian karena pertemuan batang, ini sama-sama titik C. Ini kita jumlahkan. Ini tambahkan dengan ini, hasilnya berapa. Kemudian dilawan, ya. 1,8 ditambah, mohon maaf ini salah ya, tanda panahnya ini ke atas. 0,5 tambah 0,39 ini ke atas 0,89, jadi 0,89 ditambah 1,8, panahnya ke atas 2,69. Nah, berarti titik C yang di sini harus menahan, dibalik panahnya jadi 2,69 ke bawah. Karena ini mendorong ke bawah, yang ini harus ke atas, besarnya 0,69. Di sini tidak ada gaya horizontal, di sini tidak ada, di sini tidak ada, 0. Berarti posisinya benar-benar seimbang. Kemudian kita cari titik E, tadi di sini ada titik E, ME sama dengan 0,11 kalikan jaraknya 1, ketemu 0,11 kN/meter. Setelah itu kita juga harus mencari nilai momen maksimum, ya. Nilai momen maksimum pada batang CD. MX sama dengan 1,8 kali X min setengah QX kuadrat dikurang 0,78. Hasil yang diperoleh adalah X-nya 1,8 dengan nilai momen maksimumnya 0,84 kN/meter, ya. Perhitungan gaya lintang batang AC 0,11, DE kirinya 0,11, DE kanannya 0,11 min 1, DC kiri 0,11 min 1, DC kanan 0,11 min 1 min 0,89, ya. Terus batang BC, ini batang BC. Batang BC itu bidang lintangnya 0 semua. Kemudian batang CD itu yang ini, gaya lintangnya DC kiri 0, DC kanan 1,8, DD kiri 1,8 dikurang Q, DD kanannya adalah 1,8 dikurang Q plus, mohon maaf ini jumlahnya keliru, ini jumlahnya harusnya 2,2, ya. 2 ditambah 0,4, 2,4 dikurang 0,2, 2,2, ya. Oke, perhitungan gaya normalnya NAC 0, NCD 0, NCB itu harusnya
NBC itu min 2,69. Saya ganti ya, 2,69 kilo Newton. Oke. Kemudian gambar bidang MDN sama seperti yang lalu ya, kita tinggal memplot saja dari hasil perhitungan kita. MA0 ME 0,11, MCA min 0,78, Mmax-nya sekian, MDC-nya sekian. Kita gambar, kebetulan MB sama MC 0 nilainya ya. Kemudian sama bidang D 0, 0,11, 0,11 min 0,89 min 0,890, 1,8 min 2,20. Kemudian gaya normalnya di sini hanya batang BC yang ada nilainya sebesar min 2,69 ya. Itu tadi contoh portal statis tak tentu dengan metode slope deflection ya. Sama saja dengan balok, tidak ada perbedaan persamaannya. Jadi kalau kita sudah benar-benar memahami tentang balok, rasanya untuk portal statis tak tentu tidak bergoyang tidak ada masalah. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.